Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, apa kabar? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Ananda semuanya, teruslah mengkonsumsi makanan yang sehat agar tubuhnya tetap terjaga kesehatannya ya. Kemudian selalulah mengerjakan sholat 5 waktu dan tetap semangat untuk membuat tugas-tugas sekolahnya. Nah, bagi Ananda pengguna video ini, jika Ananda menggunakan video ini di sekolah, maka bantulah gurumu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini dengan cara berdiskusi dengan teman sebangkumu. Atau Ananda bisa tuliskan jawaban di papan tulis dan tetap menyediakan kertas atau buku catatan untuk menjawab pertanyaan dan menyamakan jawabannya dengan yang ada di video ini. Jika Ananda menggunakan video ini untuk belajar mandiri di rumah, siapkan juga kertas atau buku catatanmu untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada video ini dan menyamakan jawabanmu dengan hasil yang ada di video ini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan mengenai topik pola bilangan, yaitu pola bilangan barisan konfigurasi objek, pola bilangan persegi, persegi panjang, dan segitiga. Untuk kompetensi dasar di video ini sama dengan video sebelumnya. Untuk indikatornya, yang pertama 3.1.5 menggeneralisasi pola bilangan konfigurasi objek persegi, persegi panjang, dan segitiga. Kemudian 3.1.6 menentukan suku ke n dari barisan bilangan konfigurasi objek persegi, persegi panjang, dan segitiga. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menggeneralisasi pola bilangan konfigurasi objek persegi, persegi panjang, dan segitiga dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan suku ke n dari pola bilangan konfigurasi objek persegi, persegi panjang, dan segitiga dengan benar. Nah, sebelum kita masuk pada topik pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, yang pertama kita akan bahas pola bilangan persegi. Adik membuat beberapa susunan biskuit menjadi berbentuk persegi. Susunannya adalah seperti berikut ini. Nah, berapa banyak biskuit pada setiap susunan yang sudah dibuat adik? Betul sekali. Susunan pertama yang dibuat adik ada 1 biskuit, susunan kedua ada 4 biskuit, susunan ketiga ada 9 biskuit, susunan keempat ada 16 biskuit. Nah, kira-kira berapa banyak biskuit yang kita butuhkan untuk membuat susunan ke-12? Atau menentukan U ke-12? Untuk memudahkan kita menemukan banyak biskuit pada susunan ke-12, ada baiknya kita temukan dahulu rumus umum untuk menentukan suku ke n atau UN dari pola bilangan persegi. Mari kita lihat perbandingan setiap susunan biskuit yang sudah adik buat. Untuk susunan pertama atau suku pertama atau U1, kita misalkan setiap biskuit memiliki besar 1 satuan. Jadi, karena susunannya berbentuk persegi, kita lihat sisi-sisinya ya. Nah, untuk U1 atau susunan 1, terlihat sisi-sisinya adalah 1. Jadi, untuk menentukan banyaknya adalah dengan cara mengalikannya. U1 adalah 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Nah, untuk susunan kedua atau U2, untuk sisi-sisinya adalah 2. Maka U2 adalah 2 dikali 2, yaitu 4. Kemudian untuk susunan ketiga atau U3, untuk sisi-sisinya adalah 3. Jadi U3 adalah 3 dikali 3, maka hasilnya 9. Kemudian untuk susunan keempat itu sisi-sisinya ada 4.
Jadi untuk U4 adalah 4 dikali 4 yaitu 16. Maka terbukti dengan kita mengalihkan sisi-sisinya, kita mendapatkan jumlah biskuitnya. Jika kita perbesar susunannya, maka akan membentuk sisi-sisi yang panjang masing-masingnya adalah N. Jadi, kira-kira bagaimana cara kita menentukan UN atau menentukan suku ke N? Betul sekali. Dari melihat susunan 1, 2, 3, dan susunan 4, caranya adalah dengan mengalihkan sisi-sisinya yaitu N dikali N atau N kuadrat. Nah, dengan menggunakan rumus ini akan mempermudah kita untuk menentukan banyak biskuit pada susunan ke-12. Ananda coba cari terlebih dahulu ya. Karena rumus menentukan suku ke N adalah N kali N atau N kuadrat, maka untuk menentukan U ke-12 adalah dengan cara mengalihkan 12 dengan 12. Sehingga U12 adalah 144. Jadi, banyak biskuit yang dibutuhkan pada susunan ke-12 adalah 144 buah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus umum pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Dan barisan yang terbentuk yaitu 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pola bilangan persegi panjang. Kakak membuat susunan kelereng menjadi berbentuk persegi panjang. Susunannya adalah seperti berikut ini. Nah, berapa banyak kelereng pada setiap susunan yang sudah dibuat kakak? Nah, betul. Pada susunan pertama terdapat 2 buah kelereng. Susunan kedua ada 6 kelereng. Susunan ketiga ada 12 kelereng. Dan susunan 4 ada 20 kelereng. Kira-kira berapa banyak kelereng yang kita butuhkan untuk membuat susunan ke-15? Atau menemukan U ke-15? Untuk memudahkan kita menemukan banyaknya kelereng pada susunan ke-15, ada baiknya kita temukan terlebih dahulu rumus umum untuk menentukan suku ke N dari pola bilangan persegi panjang. Mari kita lihat perbandingan setiap susunan yang sudah kakak buat. Kita misalkan setiap kelereng memiliki besar satu satuan. Jadi, karena susunannya membentuk persegi panjang, kita lihat lebar dan panjangnya. Untuk susunan pertama atau U1, terlihat lebarnya adalah 1 dan panjangnya adalah 2. Sehingga untuk menentukan U1 adalah 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian untuk susunan kedua atau U2 bisa kita lihat bahwa lebarnya adalah 2 dan panjangnya adalah 3. Sehingga untuk menemukan 6 kita kalikan 2 dan 3. Kemudian untuk susunan ketiga kita lihat bahwa lebarnya adalah 3, kemudian panjangnya adalah 4. Nah, maka untuk U3 adalah 3 dikali 4 sehingga menghasilkan 12. Kemudian untuk susunan yang keempat, kita lihat lebarnya adalah 4 dan panjangnya adalah 5. Sehingga untuk menentukan U5, kita kalikan 4 dan 5 sehingga menghasilkan 20. Nah, jika kita perbesar susunannya, maka akan membentuk persegi panjang yang sangat besar, di mana persegi panjang tersebut memiliki lebar N dan panjang N ditambah 1. Sama halnya dengan susunan 1, 2, 3, dan 4, di mana untuk lebarnya adalah N dan untuk panjangnya adalah N ditambah 1. Jika kita misalkan lebarnya adalah 4, maka panjangnya adalah 4 ditambah 1, yaitu 5. Sehingga bagaimana cara kita menentukan UN atau suku ke N?
melalui susunan 1, 2, 3, dan 4, maka untuk menentukan UN adalah dengan cara mengalihkan N dengan N ditambah 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara membuat susunan ke-15 atau mencari U15 atau suku ke-15, Ananda coba temukan dahulu ya. Jadi, karena UN adalah N dikali N ditambah 1, maka untuk U15 kita ganti N dengan 15, maka 15 dikali 16 yaitu 240. Jadi, banyak kelereng yang dibutuhkan pada susunan ke-15 adalah sebanyak 240 buah. Sehingga rumus umum pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Dan barisan yang terbentuk adalah 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola bilangan segitiga. Ayah membuat beberapa susunan biskuit menjadi berbentuk segitiga. Susunannya adalah seperti berikut ini. Nah, kira-kira berapa banyak biskuit pada setiap susunan yang sudah dibuat ayah? Nah, betul sekali. Untuk susunan yang pertama itu terdapat 1 buah biskuit. Untuk susunan kedua ada 3 buah biskuit. Untuk susunan ketiga ada 6 buah biskuit. Dan untuk susunan yang keempat ada 10 buah biskuit. Nah, jika ada suatu pertanyaan, kira-kira berapa banyak biskuit yang kita butuhkan untuk membuat susunan ke-19 atau menentukan U ke-19? Jika kita perbesar susunannya, maka akan membentuk suatu segitiga yang sangat besar. Kira-kira bagaimana ya bentuk rumus umum dari pola bilangan segitiga ini? Misalnya kita ambil 2 buah susunan biskuit yang berbentuk segitiga. Jika kita putar arah dan posisi dari susunan biskuit berwarna abu-abu ini, kemudian kita saling dekatkan, maka akan terbentuk susunan biskuit seperti apa? Akan terbentuk suatu susunan seperti persegi panjang. Sebelum itu, ayo Ananda perhatikan terlebih dahulu bagaimana perbandingan antara biskuit yang memiliki susunan seperti segitiga dengan 2 susunan biskuit yang sudah kita gabung menjadi bentuk persegi panjang. Betul sekali, perbandingannya adalah 1:2. Jika kita lihat pada gambar, persegi panjang berasal dari 2 buah segitiga. Jadi, satu segitiga adalah setengah atau separuh dari persegi panjang. Di slide sebelumnya, untuk menentukan UN dari pola bilangan persegi panjang, caranya bagaimana? Untuk menentukan UN dari pola barisan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Lalu, bagaimana caranya menentukan suku ke N dari pola bilangan segitiga? Jadi, untuk menentukan UN atau suku ke N dari pola bilangan segitiga adalah setengah dari rumus menentukan UN pola barisan persegi panjang. Jadi UN sama dengan N dikali N ditambah 1/2. Mari kita cari untuk menentukan U ke-19. Coba Ananda temukan terlebih dahulu ya.
Karena rumus menentukan UN dari pola bilangan segitiga adalah N dikali N tambah 1/2, maka untuk U19 adalah 19 dikali 19 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 19 dikali 20 bagi 2, hasilnya adalah 190. Jadi, banyaknya biskuit untuk membentuk susunan ke-19 adalah sebanyak 190 buah. Sehingga dapat disimpulkan, rumus umum pola segitiga adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Dan barisan yang terbentuk adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Sekian dulu ya topik bahasan kita di video kali ini. Silahkan Ananda kerjakan tugas berikut ini sebagai latihannya di rumah ya. Yang pertama, buatlah rangkuman materi dari video ini di buku catatan kamu. Kemudian temukan jawaban dari soal-soal berikut ini ya. Kita sudahi pembelajaran dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.